Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2205 menangkap hidup. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran yang tak tertandingi, disertai dengan gemuruh-gemuruh yang mengguncang alam semesta, bergema di seluruh langit. Perang itu brutal, dan bintang-bintang berlumuran darah. Memalingkan muka, surga dikalahkan lagi dan lagi, tidak dapat menghentikan serangan iblis kemanapun pasukan iblis lewat, para biksu dimakamkan berkeping-keping, dan langit berbintang yang luas tampak tersapu oleh darah. Bisakah Kaisar Iblis Ye masih tidak berpartisipasi dalam pertempuran? Dia berbaring dengan nyaman di atas tahta, memandangnya dengan penuh penghargaan. Dia adalah seorang kaisar, dan dia tidak repot-repot bertarung jika dia tidak memiliki lawan yang dia hargai. Membosankan, yang dia inginkan hanya kesenangan, dan menyaksikan langit berkecamuk sepanjang jalan, menyaksikan kepunahan semua makhluk di 10.000 alam, sungguh luar biasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah tatapan kaisar, bintang-bintang runtuh satu persatu, dan gambarnya berdarah. Di langit berbintang timur, suara nyanyian naga sangat kuat. Ye Chen bertempur di sana, ada sebanyak 100.000 tentara iblis surgawi mengepungnya, dan tidak ada kekurangan jenderal iblis surgawi, untuk menangkapnya hidup-hidup, semuanya memainkan hidup mereka menolak pertarungan, tembakan menjadi lebih berat dan lebih berat, sekuat 8 naga, dan mereka dihancurkan beberapa kali, sombong seperti tubuh suci. Mereka juga terbelah lagi, dan darah dan tulang terbang. Seperti dia, cultivator es lain dari surga juga mengalami kesulitan untuk bertarung. Mereka mundur ke bintang-bintang kuno satu demi satu untuk mempertahankannya. Segera, ada masuknya iblis surgawi yang gelap, dan ada pertempuran besar untuk setiap bintang. Dengan keras, sebuah bintang kuno meledak lagi. Ye Chen melarikan diri dari dalam menyeret tubuhnya yang berdarah. Iblis surgawi memusnahkan dan membunuhnya, datang dari segala arah, bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk menangkapnya hidup-hidup. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Chen meraung dengan marah, mendesak pedang kaisar dengan sumber aslinya, menarik serangkaian sungai peri, yang masing-masing dapat memotong jalan berdarah, dan kaisar kuasi iblis surgawi biasa akan berubah menjadi abu di tempat. Dia seperti dewa perang, tak terkalahkan sepanjang jalan, tak terbendung, dalam pasukan iblis surgawi, menyerang dan membunuh secara sewenang-wenang. Ratusan ribu iblis surgawi dikalahkan olehnya, dan sulit untuk menangkapnya hidup-hidup. Langit berbintang kacau, dan dimanapun Anda melihatnya, ada tokoh-tokoh pertempuran besar. Ini benar-benar pertempuran antara yang abadi dan iblis. Sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke halus, dan sosok yang tak terhitung berdarah menjadi ketiadaan. Ya, ada gunungan tulang dan sungai darah. Ye Chen membunuh sepanjang jalan, melihat sekeliling, hanya peduli tentang membantai iblis. Tetapi Jining Suang tidak lagi terlihat, kemungkinan besar dia juga bertarung dengan iblis, seperti di langit berbintang mana dia berada, dia tidak melakukannya tidak tahu. Namun, dia cukup yakin dengan kekuatan tempur Yao Qi, selama kaisar dan iblis tidak menyerang, tidak akan ada bahaya nyawanya untuk saat ini, dan dengan perlindungan tentara kaisar, bahkan 100.000 setan mungkin tidak dapat menjatuhkannya. Keyakinan adalah satu hal, tetapi dia memang mencari Jining Suang sehingga dia dapat menggunakan kesengsaraan sage besarnya untuk mencoba melanggar larangan mata reinkarnasi. Selama mata 6 jalur reinkarnasi dibuka, dia mungkin mampu membunuh di bawah pilar Optimus. Dia akan menjadi prajurit kejutan, mungkin dia akan berhasil. Apa yang dia tidak yakin adalah apakah malapetaka orang luar dapat membantu membuka segel mata reinkarnasi. Dia harus mencobanya. Tangkap hidup-hidup. 100.000 iblis surgawi berteriak, dan berkumpul dari segala arah untuk mengepung Ye Chen. Keluar. Ye Chen mendengus dingin, menyerang dengan paksa, memasuki tentara iblis surgawi, dan menggunakan metode menggeser langit dan berpindah tempat, terus-menerus mengubah posisi dengan iblis surgawi, dan tidak lagi terjerat dengannya. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan Jining Suang, atau orang lain yang akan melewati malapetaka. Selama itu malapetaka, tidak apa-apa. Karena teknik rahasianya yang licik, iblis surgawi mengalami bencana besar. Terlalu banyak iblis surgawi pasti akan meledak, lebih dari keluarga mereka sendiri, tetapi mereka ingin menyegel ruang. Namun, Ye Chen memiliki tentara kaisar, dan itu tidak mungkin tertutup. Sekali lagi, Ye Chen menerobos pengepungan,
dan kesadaran spiritualnya berkembang tanpa batas. Yang paling menyakitkan adalah saya bahkan tidak melihat sosok yang saya kenal. Nah, saya melihat Kaisar Kera kecil, yang juga dikelilingi oleh setan gelap. Berkelahi, seluruh tubuh bermandikan darah emas, rambut emas berdiri di atas berakhir di sekujur tubuh, akarnya seperti jarum baja, sepasang mata emas yang berapi-api, bersinar, dan pertempuran telah mencapai titik kegilaan, leluhur Kaisar Sucinya merasa malu. Sangat disayangkan Kaisar Kera kecil hampir terbakar, dan setelah beberapa saat, dia masih tidak bisa menarik hukuman dewa. Monyet, tunggu sebentar. Ye Chen meninggalkan pesan, dan lari lagi. 100.000 setan mengikutinya seperti plester kulit anjing. Kemanapun dia pergi, setan akan mengejarnya. Kamu masih kencing. Kaisar Kera kecil meliriknya sebentar, dan mau tidak mau mendecakkan lidahnya, mengapa kamu tidak berbicara tentang garpu banteng tubuh suci? Semua orang menghitung 1 sebagai 10, tapi dia baik, dia sendiri memimpin 100.000 iblis surgawi, berlarian melintasi langit berbintang, yang bisa dianggap melegakan rekan seperjuangan di langit. Sejenak, ketiga iblis surgawi hendak membunuhnya, dan mereka bekerja sama untuk mengasah pisau mereka, hampir menebasnya. Aku marah, Kaisar Kera kecil berteriak, tubuh dewanya tiba-tiba bangkit, dan dia berubah menjadi kera raksasa yang memegangi langit. Tongkat peri Wujin di tangannya juga menjadi lebih tebal, dan dia menyapunya, mendominasi langit. Karena dia juga sangat kuat, lebih banyak iblis surgawi datang. Alasan utamanya adalah darah kera suci Douzan begitu lezat sehingga membangkitkan keserakahan iblis surgawi. Mereka merawatnya secara khusus dan memakan darah kera suci. Kuiniu, Kaisar Selatan, Beisheng dan lainnya yang juga dirawat secara khusus, dan putra-putra Kaisar Surgawi, juga tidak terhindar. Garis keturunannya terlalu kuat. Dalam perang ini, mungkin bukan hal yang baik. Akan ada selalu haus darah setan surgawi ingin menelan darah mereka, satu demi satu. Untungnya, kesombongan surga yang tak tertandingi dilindungi oleh tentara kaisar, dan mereka dapat menyelamatkan hidup mereka untuk sementara waktu di bintang-bintang kuno, mereka berperang melawan iblis surgawi berdarah, dan darah mengalir ke sungai. Engah, engah, engah. Bunga darah bermekaran, Ye Chen tidak tahu seberapa jauh dia telah pergi, dia memanggil sepanjang jalan. Pada titik tertentu, dia melarikan diri ke bintang kuno. Di bintang kuno ini, ada juga pertempuran berdarah. Setidaknya ada puluhan ribu tentara iblis surgawi. Adapun orang-orang yang terkepung, mereka benar-benar kenalan. Ada malapetaka, dan saya hampir melihat Xuanxing untuk menyeberangi malapetaka sebelum. Sejauh menyangkut Tianzi, dia tidak begitu galak. Hanya dengan kekuatan satu orang, dia membunuh puluhan ribu iblis surgawi dan dikalahkan. Sebagai warisan dari jalan kaisar, dia tidak menghina prestise kaisar pertama di klan. Tangkap mereka hidup-hidup. Raungan bergema di seluruh bintang kuno, dan 100.000 iblis surgawi juga mengejar mereka. Mendengar ini, Tianzi melirik ke langit dan tidak bisa menahan cemberut, ini terlalu berlebihan. Putri dari keluarga Merak, manfaatkan kesengsaraan surga. Teriak Ye Chen melalui transmisi suara. Tianzi tidak tahu mengapa, jadi dia memenggal kepala iblis langit, langsung menuju ke Tian Xiao, dan bergabung dengan Ye Chen. Sekarang, iblis surgawi yang mengejarnya dan iblis surgawi yang mengejar Ye Chen berkumpul. Dengan baik. Bakat surga suka berkumpul, 110.000 iblis surgawi sedikit, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Dalam sekejap, Tianzi membuka segel kesengsaraan surgawi. Segera, awan gelap menutupi langit, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan kehendak dewa tiba-tiba muncul. Ekspresi iblis berubah, dan dia mengenali bahwa itu adalah bencana, dan dia tahu apa yang diwakili oleh bencana itu, jadi dia tidak bisa terlalu dekat, jika tidak, dia akan disambar petir, dan mereka semua melarikan diri ke segala arah. Untuk sementara, ledakan. Ada ledakan, dan miliaran petir turun, menutupi seluruh dunia, dan iblis yang berjalan lambat itu terkena di tempat akurasi petir tidak buruk, dan satu serangan akurat, dan mereka yang kultivasinya lemah hampir tidak bisa berteriak. Ya, mereka yang memiliki basis kultivasi yang kuat juga diretas hingga tertutup asap hitam. Secara alami, Ye Chen, yang paling dekat dengan Tianzi, juga tidak akan terhindar. Namun, dia adalah Ekaristi, mampu menahan hukuman ilahi. Adapun malapetaka Ekaristi, orang luar tidak dapat menanggungnya. Garis keturunan yang bahu-membahu dengan Kaisar memiliki keistimewaannya sendiri, dan kesengsaraan guntur mendominasi. Tianzi juga sedang dalam perjalanan, dan akhirnya melewati malapetaka, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakan kekuatannya, iblis itu kabur, tapi dia juga punya kaki. Dia langsung pergi ke iblis itu dan membunuhnya, dan malapetaka mengikuti.
Melihat ini, iblis itu melarikan diri lagi, bukan karena dia takut pada Tianzi, tetapi karena dia takut akan malapetaka. Dia memiliki garis keturunan khusus. Bencana dan pencuri itu mengerikan. Dia tidak memiliki kulit untuk menahan malapetaka. Yang terbaik adalah menjauh, atau akhirnya akan sangat menyedihkan, tidak mudah untuk datang ke surga, tetapi Anda tidak dapat disambar petir. Namun, Tianmo masih meremehkan Tianzi, kecepatan gerakannya benar-benar keabadian tingkat kaisar, sulit untuk menangkap sosoknya, seperti sinar cahaya peri, datang dan pergi seperti bayangan, gerakannya tidak dapat diprediksi, mengikuti kesengsaraan surgawinya, juga menghilang seperti hantu, siapapun pergi kemana lagi. Engah, engah, engah. Setan langit yang berkumpul pasti akan disambar petir secara kolektif, dan bahkan ada yang lebih tragis, yang tidak tahu kemana harus pergi, jadi mereka pergi ke Huang Kuan bersama, dan guntur dan kilat yang mendominasi semuanya membawa kekuatan menghancurkan dunia. Gambarannya agak melanggar hukum, 110.000 setan langit sedang dirampok oleh langit, dan mereka terbang mengelilingi langit, dan mereka dikejar oleh Raja Suci yang telah melewati bencana, terus-menerus meratap. Ini bintangnya, jangan pergi ke langit berbintang. Ye Chen mengingatkan, keterampilan tubuhnya setara dengan Tianzi. Tianzi mengangguk, tanpa Ye Chen berkata, dia juga mengerti bahwa ada orang di mana-mana di langit berbintang, tidak masalah jika dia pergi, tidak peduli setan, atau dewa dan manusia, mereka akan mengikuti perampokan secara pasif, dan itu tidak ada salahnya membunuh iblis, membunuh orang yang membunuh surga adalah kejahatan. Tidak menakutkan untuk melewati malapetaka, yang menakutkan adalah jika Anda menyinggung Canye Demon Emperor, dia akan terbunuh dalam hitungan detik. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dia melawan Guntur dengan tubuh sucinya, dan kemudian membawa Guntur ke mata samsara. Apa yang membuatnya mengerutkan kening adalah bahwa kesengsaraan surgawi Tianzi benar-benar menganggap dirinya tidak berguna bagi mata samsara. Apakah Anda ingin menggunakan malapetaka saya untuk membuka segel mata reinkarnasi? Tianzi berkata melalui transmisi suara. Aku tidak punya malapetaka, jadi aku harus meminjamnya darimu. Ye Chen menggertakkan giginya, matanya merah, seperti yang dia duga, itu bukan malapetaka, sulit untuk mengguncang segelnya, atau interval waktunya adalah terlalu pendek, segel mata reinkarnasi masih sangat kuat, dan tidak berdaya bahkan jika itu adalah malapetaka. Tianzi tidak mengganggunya lagi, tetapi matanya penuh harapan, berharap mata reinkarnasi Ye Chen akan dibuka. Begitu dia bisa mengaktifkan Dao Surga, langit masih memiliki secercah vitalitas, setidaknya, mereka akan mampu menangkap secercah inisiatif. Tiba-tiba, dia melambaikan tangan gioknya, menghubungkan dia dan Ye Chen dengan metode peri, tidak perlu Ye Chen mengikuti, kemanapun dia pergi, Ye Chen bisa mengikutinya, sehingga Ye Chen bisa fokus untuk membuka segel. Harapannya juga merupakan harapan dari tiga makhluk tertinggi Tianming, semua menatap Ye Chen. Dibandingkan dengan menunggu Ying Jieren kembali, akan lebih mudah untuk membuka segel mata reinkarnasi. Setelah segel dibuka, Ye Chen akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan pilar Optimus. Begitu fondasi iblis dihancurkan, pasukan iblis akan dihancurkan. Canye Demon Emperor tidak akan mati, juga tidak akan jatuh dari tahta. Hancurkan, hancurkan untukku. Mata Ye Chen diwarnai merah oleh mata merah, dan geraman rendahnya mengaum dari jiwa. Semoga mata reinkarnasinya dibuka pada saat kritis. Episode 2206 Perang Anti-Jepang. Bidang bintang bergoyang, dan ada ledakan satu demi satu. Setelah menatap lekat-lekat, seseorang menyadari bahwa ada gerbang besar yang menjulang ke langit, semuanya gelap gulita, diukir dengan pola magis, dan bersinar dengan cahaya iblis. Bunuh makhluk surga. Perang. Suara menderu dan menderu bergema di langit, dan invasi iblis surgawi membangkitkan aliansi semua alam, dan pasukan biksu bergegas dari kedalaman langit berbintang untuk bergabung dalam pertempuran. Iblis surgawi itu kuat, seperti dewa pembunuh dari neraka, setiap kali mencapai medan bintang, itu akan menandai kehancuran medan bintang, dan para biksu yang bertarung sepanjang jalan dikalahkan. Di langit berbintang yang luas, terdengar gemuruh, dan pasukan biksu lewat, dan mereka masih bergegas ke medan perang yang jauh. Memalingkan muka, Anda bisa melihat bendera pertempuran Great Chu, menderu-deru melawan angin. Itu adalah seorang biksu dari Dachu, dipimpin oleh Tian Lao dan Di Lao, yang memimpin pasukan keluar dari Dachu untuk membantu Wang Xuan Singkong dalam pertempuran. Adapun Dachu, ada juga pasukan biksu yang menjaganya, dan gerbang surga tidak bisa hilang. Ketika berjalan ke langit berbintang yang mati, Tian Lao Huo memperbaiki tubuhnya, matanya menyipit, dan menatap ke kejauhan, hanya karena gerbang Dao Domain Kaisar muncul,
itu sebesar mengangkat langit, seluruh tubuhnya gelap, dan gumpalan energi iblis terkulai, mengukir setelah pola sihir, tentu saja, itu adalah gerbang domain teleportasi iblis. Atur formasi. Orang tua itu mengibarkan bendera perintah tanpa memikirkannya. Memerintahkan, para biksu berbaris, menutupi langit berbintang, dan artefak magis melonjak ke langit, bersinar dengan cahaya peri, seperti bintang yang menyilaukan. Formasi besar dihidupkan kembali, dan kekuatan nirwana dikumpulkan, dan kekuatan tempur mencapai puncaknya dalam sekejap. Dengan suara mendengung, pintu domain terbuka lebar, dan iblis itu keluar dari dalam, menjilat lidah merahnya, memperlihatkan gigi putihnya, dan matanya bersinar dengan cahaya merah, seperti iblis yang ganas. Pukul aku. Tian Lao mendesis, dan puluhan ribu formasi pembunuhan semuanya menyapu lampu peri. Gelombang pertama iblis langit menyembur keluar, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, mereka dipukuli secara mengejutkan, dan mereka ingin mundur ke gerbang domain, tetapi sudah terlambat, dan mereka terkubur berkeping-keping. Susunan pembunuhan Dacu tidak biasa mendominasi, iblis langit menyembur keluar, kemudian meledakkan satu bagian, siapa yang bisa menyalahkan ini, begitu banyak langit berbintang tidak pergi, tetapi jatuh di langit berbintang ini, jadi secara kebetulan, jatuh pada biksu Dacu. Demon surgawi meraung dengan marah. Dia tidak berani menunjukkan kepalanya lagi, jadi dia bersembunyi di gerbang domain. Semua orang membidik pintu keluar gerbang domain. Siapa yang berani keluar, bahkan kaisar tingkat surgawi Demon General tidak akan berani keluar dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa jika Anda berani keluar dari gerbang domain, Anda akan diberikan sedetik oleh Wan Dao Arai di saat berikutnya. Memang benar iblis itu benar, tetapi dia masih punya otak, dan tidak ada yang adalah bodoh untuk memukul pistol. Kemarahan iblis surgawi mengguncang bintang-bintang, dan talenta Dacu juga sangat bersemangat, melolong keras, mereka akan bertarung ketika mereka keluar, dan mereka akan bertarung jika mereka tidak keluar, mereka tidak mengambil asal batu sebagai uang, mereka membakar dengan liar, terlepas dari biayanya. Sangat disayangkan bahwa itu adalah gerbang domain tingkat kaisar, dan memegang hukum jalan kaisar. Belum lagi tidak adanya tentara kaisar, bahkan jika ada senjata kaisar yang ekstrim, sulit untuk meledakkan gerbang domain tersebut. Sejak itu, situasinya menjadi sangat memalukan. Pasukan iblis surgawi, yang barisannya jauh lebih unggul dari para biksu Dacu, diblokir di gerbang domain, dan tidak ada yang bisa keluar. Kadang-kadang, ada beberapa orang tidak percaya yang selalu ingin keluar berjalan-jalan, tetapi dalam sekejap, dia diledakkan menjadi abu. Situasi memalukan dengan cepat rusak, karena ada pasukan iblis surgawi lain yang datang dari jauh, saya tidak tahu jumlahnya, tetapi saya hanya tahu bahwa itu hitam dan padat, seperti lautan luas, menyapu energi iblis yang bergulir, menghancurkan bintang-bintang berdengung, menelan setiap jengkal langit berbintang. Tian Lao tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menunjuk ke pasukan iblis surgawi yang datang untuk membunuhnya. Saudara Dacu memobilisasi puluhan ribu formasi pembunuhan, menyapu cahaya surgawi nirvana, menutupi langit berbintang. Setan surgawi yang baru saja dibunuh musnah berkeping-keping bahkan sebelum mereka bisa berdiri di atas tumit mereka. Kabut darah hitam menambahkan sentuhan kemegahan ke langit berbintang. Semua jenderal iblis mendengus dingin, menstabilkan posisi mereka dalam sekejap, keluar dari formasi pembunuh iblis, dan meledak ke arah kultivator Dacu melalui kekosongan halus. Konfrontasi barisan pembunuhan disertai dengan darah dan pembunuhan, banyak setan dimakamkan, dan biksu Dacu hancur berkeping-keping, pemandangan itu mengejutkan. Pada saat yang sama, iblis surgawi yang diblokir di gerbang domain juga bergegas keluar seperti air pasang, dan dua pasukan iblis surgawi bergabung menjadi satu dalam sekejap, dan pertempuran mereka sangat besar. Dacu benar-benar dirugikan, lebih banyak orang terkubur di langit berbintang, dan kekuatan tempur turun tajam. Mundur. Orang tua itu tidak berani menunda, dan segera memerintahkan untuk mundur. Jika dia terus berjuang keras, para biksu Chu Agung akan musnah. Apa yang harus mereka lakukan adalah mundur ke Chu Agung. Great Chu dijaga oleh tentara kaisar dan memiliki lebih banyak daya tahan ditambah dengan lingkaran sihir yang ditetapkan selama bertahun-tahun tanpa akhir, itu cukup untuk menghentikan pasukan iblis ini. Melihat Cultivator S melarikan diri, Heavenly Demon segera menekan, terutama sebelumnya, Heavenly Demon yang diblokir di gerbang domain mengejar yang paling gila mereka membunuh jauh-jauh ke sini, dan itu adalah pertama kalinya mereka begitu kempes bahwa mereka bahkan tidak bisa keluar dari pintu. Ayolah, amarah ini perlu dipadamkan dengan darah. Setelah mengejar dan melarikan diri, langit berbintang yang hancur berdengung, dan kemanapun dia lewat, medan bintang berada dalam kekacauan. Saat ini, Dacu siap bertempur.
Para biksu dan manusia dari Chu Utara mundur ke Chu Selatan, dan tembok Chu Selatan, yang membentang sejauh 3 juta mil, sudah penuh dengan orang, semuanya tetap tinggal, masing-masing mengenakan baju besi, masing-masing memegang tombak, ini terlihat serius. Fakta telah membuktikan betapa bijaknya Ye Chen ketika dia mengusulkan untuk membangun tembok kota. Tembok kota inilah yang memungkinkan Dacu untuk mengusir setan berulang kali. Itu diratakan dengan tanah dan menjadi debu sejarah. Selama ratusan tahun di masa lalu dan sekarang, tembok kota Southern Chu telah dibangun berulang kali, diukir dengan pola ilahi kaisar, dan ditutupi dengan lingkaran sihir kaisar, yang dapat digambarkan sebagai kombinasi dari pelanggaran dan pertahanan. Bagaimana Anda bisa pelit, sekarang, itu bisa berguna lagi. Adegan yang sudah lama hilang. Di gerbang nantian, ekspresi Xiao Feng berubah-ubah, tapi matanya penuh kebencian. Satu kata bergema, dan semua biksu di Istana Surgawi sangat tersentuh. Saat itu, mereka ada di sini untuk melawan pasukan iblis, dan setiap inci tembok kota pernah diwarnai dengan darah jiwa pahlawan. Dalam pertempuran itu, orang-orang di dunia putus asa, tetapi mereka juga melawan langit. Dengan daging dan darah mereka, mereka membangun tembok besar merah untuk langit 10.000 wilayah, dan seluruh pasukan hampir dimusnahkan di pertarungan. Ye Chen, penguasa suci surga, tidak mengecewakan rakyat jelata nirvana dalam keputusasaan. Dia mencapai kesuksesan besar, dibebani dengan hutang darah dari Chu yang agung, dituntut sendirian, dan membantai seorang kaisar hidup dan mati. Hari ini, iblis menyerbu lagi, dan tembok kota ini akan tetap menjadi medan pertempuran mereka. Ada 3 sekte, 9 aula, dan 81 gerbang di pengadilan surgawi Chu besar. Tidak ada yang absen, dan mereka semua berdiri di tembok kota. Di bawah tembok kota, lebih banyak orang datang, satu orang pada satu waktu, menyebar sangat jauh. Tidak hanya para biksu, tetapi bahkan manusia menabuh genderang perang dan membunyikan klakson kaisar dari semua negara mengenakan baju besi mereka, melompat ke atas kuda mereka, dan memimpin pasukan mereka ke tembok kota Chu Selatan. Meski mereka semua adalah semut, mereka juga memiliki tugas untuk menjaga wilayah. Dalam perang Dacu melawan iblis, seluruh rakyat adalah tentara. Kamu harus kembali. Chu Xuan dan Chu Ling juga ada di sana, dengan rambut panjang digulung dan pakaian perang mereka dikenakan. Melihat Misty dengan mata indah mereka, mereka sepertinya bisa melihat langit berwarna darah melalui langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya dari belakang. Itu adalah suami mereka, Kaisar ke-10 dari Dacu. Ayah, Linger juga berdiri. Di mana kamu berdiri saat itu? Gumam Ye Ling sambil tersenyum. Dia juga mengenakan pakaian perang, terlihat heroik, dan ingin menggantikan ayahnya dan menjaga tanah air. Linger, jika kita bisa selamat, biarkan aku tidur semalaman. Tang San menusuk Ye Ling. Begitu kata-kata ini keluar, semua gadis secara kolektif menoleh dan melirik pria kecil berkulit hitam itu. Jangan takut, aku akan melindungimu. Pria gemuk hitam kecil yang jenaka itu segera menekan senyumnya yang malang dan menggantinya dengan senyum yang benar. Jika Anda tidak menunjukkan kesetiaan Anda akan dipukuli sampai mati. Kurang lebih sama. Gadis-gadis itu akhirnya menutup mata mereka, tetapi Ye Ling, percikan di matanya belum hilang, dan dia memutuskan untuk berurusan dengan pria kecil gemuk ini setelah mengalahkan iblis itu. Tian Lao dan yang lainnya sedang mendekati Dacu, dan seluruh pasukan bersiap untuk berperang. Kata-kata Fuya bergema di langit dan bumi. Saat kata-kata itu jatuh, tembok kota Nanchu bergetar, senjata sihir yang tak terhitung jumlahnya terangkat ke udara, lingkaran serangan yang tak terhitung jumlahnya dihidupkan kembali, penghalang pelindung disangga, dan murid-murid orang-orang di tembok kota meledak menjadi cahaya ilahi. Jangan menahan tanganmu nanti, pukul sampai mati. Gu Santong berjalan di tembok kota dengan tangan di belakang, berjalan dengan sengaja dan berbicara sepanjang jalan, seolah-olah dia sedang bergerak sebelum pertempuran. Hal terburuk adalah mati sendirian. Wu Sanpao menghela nafas lega pada pisau hantu itu, dan kemudian, dia tidak lupa menggunakan lengan bajunya untuk menyekanya dengan kuat, mencoba menyeka cahayanya agar berdarah. Nanti, tidak masalah jika kamu tidak bisa mengalahkannya, posturnya pasti tampan. Di sisi lain, Niu Sisan juga melonjak, menggertak. Nyatanya, apa yang disebut mobilisasi praperang itu berlebihan. Orang-orang Grid Chu tangguh, tidak ada yang menyerang, dan mereka berperang sepanjang hari. Belum lagi ketika iblis datang untuk membunuh, begitu mereka memulai pertempuran, mereka semua akan menjadi ganas. Ledakan. Dengan keras, Tian Lao Di Lao melarikan diri kembali bersama rakyatnya, bertempur dan mundur, kekalahan demi kekalahan, mundur dari Beizhen Chang Yuan ke Tanah Zongtong, dan dari Tanah Zongtong ke Nanyan Deis. Di belakangnya, iblis surgawi menyapu langit dan bumi seperti samudera yang gelap gulita.
Saat itu, apakah kamu menghadapi musuh seperti itu? Puteri Yinyu bergumam pelan, pipinya sangat pucat. Memori darah. Suara Qin Xiong serak, seperti monumen, berdiri di tembok kota, mengenakan baju besi dari masa perang, seperti di kehidupan sebelumnya, dia masih seorang jenderal, meskipun basis kultivasinya lemah, dia tidak takut pertempuran, kalimat yang sama jika ada perintah, dia akan pergi ke medan perang tanpa ragu-ragu. Benar-benar wajahku untuk mengejar adegan ini tidak lama setelah aku datang ke sini. Yang Xuan batuk kering. Perang biksu itu benar-benar kejam. Sangguan Jiu memegang pisau ajaib di kepalanya, dan Ling Feng melakukan hal yang sama, dan pedang peri di tangannya menjerit. Apakah itu iblis surgawi? Generasi muda Dacu berkata dengan nada gemetar, dan mereka selalu mendengar dari para tetua bahwa ini adalah pertama kalinya mereka melihat iblis surgawi, dan kekuatan mereka sangat mengejutkan. Buka gerbang kota. Dari kejauhan, Tian Lao mulai mendesis. Sebelum kata-kata itu selesai, gerbang kota Nancu dibuka satu demi satu, dan biksu Chu besar yang kalah mundur ke kota satu demi satu. Setelah hanya 3 atau 5 napas, pasukan iblis tiba. Bertarung. Fuya memberi perintah, dan lingkaran penyerang yang tak terhitung jumlahnya menyapu lampu peri, dan iblis yang mengejar ke gerbang kota mengalami bencana lain, bahkan sebelum mereka sempat mengatur napas, mereka terlempar keluar. Demi sepotong, setan surgawi tidak akan dikalahkan secara pasif. Banyak jenderal setan surgawi yang secara pribadi memerintahkan lingkaran serangan dan meledak ke arah tembok kota. Yang memalukan adalah serangan yang luar biasa gagal menembus penghalang pertahanan. Berjuang, bertarung sampai mati. Apakah itu Kaisar Zun dari Tianxuanmen atau bakat Dacu? Mereka semua melolong dengan mendominasi ke samping, barisan yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar kota, busur kuat yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan panah, jatuh ke dalam pasukan iblis surgawi, satu persatu, iblis surgawi jatuh satu persatu. Setan langit juga memiliki temperamen yang keras, sehingga mereka tidak bisa mendengarkan kutukan. Mereka bergegas menuju tembok kota satu persatu seolah-olah mereka telah dipukuli sampai mati. Yang menyedihkan adalah, semua setan langit yang tidak percaya pada kejahatan mempercayainya, dan mata mereka merah. Melihat Nancu, dia mengertakkan gigi. Iblis surgawi tidak akan menyerah karena ini, dan memanggil lebih banyak bala bantuan, bertekad untuk menelan Dacu.